오케이. 다음 의상 준비해 주세요. 예. Halo sobat rebahan dimanapun kalian berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga dan beban untuk warga, tidak perlu khawatir karena saya di sini akan menghibur kalian semua para bebaners-bebaners yang tidak berguna. Kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Episode kali ini dibuka dengan Yura yang kebingungan saat tahu Jinwoo tidak memenuhi panggilan polisi. Merasa kesepakatannya dengan Profesor Cha dikhianati, mantan istri Jinwoo itu memutuskan pergi ke kantor polisi. 지금부터 제가 하는 말 잘 들어. Ia menceritakan jika Jinwoo mengaku telah mencekik Hyung Seo karena marah dan kejatuhannya di hostel adalah upaya bunuh diri. Satu-satunya orang lain yang mendengar pengakuan Jinwoo adalah sekretaris Seo yang baru saja meninggal setelah pergi dengan Jinwoo. 제발 꿈이라고 말. Direktur Park yang mengetahui hal ini pun mempertanyakan keputusan Profesor Cha yang membiarkan Jinwoo menyelesaikan permainannya. 있다는 건데요. 지금 너무 이슈가 돼서 당장 그거부터 해결하는 게. 수습을 하기엔 이미 너무 늦었다. Ia pun menelepon Jinwoo untuk bertanya apakah ia tahu jika Yura sudah berbohong dan membuat sahabatnya itu bisa ditangkap tanpa surat perintah. 제 자진 출석해서 네가 형석을 죽였다고 자기한테 자백을 했었다고 그 정도 증언이면 긴급 체포될 수도 있다. 경찰이 어떻게 나올지. Bukan hanya menghindari polisi saja, Jinwoo juga berhadapan dengan musuh dalam permainan. Dikepung, Jinwoo mendapat pemberitahuan jika ia kehabisan peluru dan menggunakan penyembur api untuk mengalahkan prajurit. Belum sempat mencari ponsel yang terjatuh, polisi kembali mengejarnya, begitu juga para prajurit dari permainan. Direktur Park tak bisa menghubungi Jinwoo dan menceritakan kronologi pada Hijo. Perempuan itu pun berusaha mencari Jinwoo yang bersembunyi di ruang ganti untuk menunda duel. Lagi-lagi ia kehabisan peluru, tapi mendapat benda khusus buatan Yang Jo. 특수 아이템 몇 개 만들어봐. Hijo berhasil menemukan Jinwoo dan memberikan teleponnya pada Direktur Park. Jika ia berhasil tertangkap dan diborgol maka ada kemungkinan ia bakal mati oleh serangan musuh. 잡힌 거냐? 아니, 도망쳤어. 죽기 싫어서 경찰서 들어가면 난 끝장이야. 먼저 죽게 될걸. Jinwoo kembali mengingatkan Direktur Park untuk nggak menutup server agar Jinwoo dan perusahaan tetap bertahan. 않으면 기다려줘. Jinwoo menggunakan arloji khususnya untuk membekukan musuhnya selama 5 menit. Mereka pun bisa lewat dengan aman dan meminta Hijo untuk pulang ke rumah. Jinwoo berjanji jika permainan akan segera berakhir dan akan menemuinya besok pagi. Dikepung musuh, ia melempar pemantik yang memicu ledakan besar dan menghilangkan musuh-musuhnya. Setelah menemukan ponsel dan mengisi ulang pistolnya, Jinwoo meneruskan permainannya hingga mencapai level 100.
Jinwoo meminta Yang Jo memindahkan Emma ke gedung terdekat, tapi tiba-tiba ia tertembak. Nyawanya diselamatkan oleh karakter sekretaris Seo yang menghilang setelah memastikan daerah itu telah aman. Jinwoo berjalan ke arah gereja dan berdoa agar ini semua berakhir. Ia melihat Emma memainkan gitar di mimbar dan memberinya kunci ke surga. Permainan memberi informasi jika Jinwoo berhasil menyelesaikan pencarian. 죽여 있어. 혹시 천국의 열쇠? Saat polisi kembali melakukan pencarian, Jinwoo tak ada di lokasi, begitu juga Hijau yang terus mencarinya, tapi hasilnya nihil. 어디 있어요? Sehari sebelumnya, Sujin yang sempat mengirim pesan untuk meminta maaf pada Jinwoo akhirnya bertindak nekat. Terhasut omongan Yura, ia bunuh diri dan kini berada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Tak ada kabar dari Jinwoo, Direktur Park memberitahu Yang Jo untuk mematikan server. 하세요. 서버는 닫자. Hijau pun mencoba menunggu kabar dari kekasihnya. Namun ia terbangun saat mendengar adiknya meneriakkan namanya yang melihat sosok pria yang berdiri di kegelapan. Itu adiknya, Sejo. Semakin penasaran, apa yang akan terjadi selanjutnya di akhir episode? Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya.